Hai, kali ini kita akan mengunjungi monumen bersejarah The Anzac Memorial yang terletak di Taman Hyde Park. Yang seperti kalian lihat, monumen ini dikelilingi oleh taman yang asri di sekitarnya. Monumen ini adalah suatu monumen bersejarah yang unik, yang merupakan gabungan kolaborasi dari arsitek Charles Beuys-Delit and Gers Reynerhof. Bangunan ini memiliki bentuk arsitektur yang simetris dan juga memiliki unsur arsitektur gotik seperti cathedral window, terus juga bangunan yang memiliki ceiling yang tinggi dan juga memiliki art deco style. Dan ini kalian lihat di bagian dari museum ini, ya, dari lantai atas kita bisa lihat sekeliling Hyde Park, dan ini adalah the Pools of Reflection di bagian belakang dari monumen ini. Kita masuk ke gedung ini dan salah satu motonya adalah Let Silent Contemplation be your offering. Jadi biarkanlah kontemplasi dalam sunyi dan senyap menjadi persembahan terbaik yang bisa kalian berikan. Gedung ini sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu the Hall of Memory and the Hall of the Silence. The Hall of the Silence ini dilambangkan oleh seperti berbentuk lingkaran atau karangan bunga. Kalian bisa lihat itu ada ukiran-ukiran bunga dan berbentuk seperti sumur, dan di dalamnya ada patung yang menggambarkan pejuang-pejuang yang gugur di medan perang pada saat itu. Dan ini menjadi the Hall of Silence. The Hall of Silence ini terletak atau terintegrasi dengan the Hall of Memory. The Hall of Memory adalah suatu bangunan berbentuk bundar dengan dinding yang tinggi dan juga berbagai hiasan kaca katedral, ya, dan juga terdiri dari 4 sisi dan memiliki pintu yang menghadap utara dan menghadap selatan yang bisa kalian akses dari sisi manapun. Dan di pilar-pilar dari gedung atau bangunan yang berbentuk lingkaran ini terdapat suatu memorial tempat-tempat peperangan pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Di situ kalian bisa lihat bahwa ada daerah peperangan di Malaysia, terus juga di Belgia, dan berbagai tempat lainnya seperti Palestina, Gaza, dan sebagainya. Masih di bagian gedung ini kalian bisa lihat suatu karangan bunga yang diawetkan, ya. Dan ini dari tahun 1934, ya. Jadi preservasi karangan bunga yang bernilai sejarah dan dipreservasi dengan secara baik dan benar, ya. Terus kalian bisa, dari karangan bunga ini kalian bisa menuruni anak tangga untuk melihat the Well of Contemplation atau the Hall of Silence secara lebih dekat seperti ini, ya. Dan lambang seperti lingkaran itu juga melambangkan eternity, ya, atau keabadian, bahwa pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia ini dan bahwa hidup hanyalah sementara. Dari ruangan ini kalian bisa lihat The Anzac Memorial Plakat, ya, di mana memang bangunan ini didesain untuk mengekspresikan dignity dan simplicity, ya. Dan kalian bisa lihat ada exhibition area juga di sini. Dan kalian bisa temukan ini toko souvenir. Di situ kalian bisa lihat hiasan popis, ya, yang bunga-bunga merah itu. Itu adalah suatu lambang yang khas dari Anzac Memorial ini.
Kalian juga bisa dapatkan buku-buku juga dan berbagai macam hal. Ini adalah replika atau miniatur dari gedung memorial ini. Kalian bisa lihat bentuknya sangat simetris, dan ini adalah berbagai macam souvenir, terus juga nilai-nilai dokumentasi sejarah seperti waktu itu diadakan fundraising ya. Dan ini bagian mini dari museum ini ketika kita belah. Yang kalian lihat di situ ada Hall of Memory and Hall of Silence ya. Terus ini di bagian exhibition ini kita cerita tentang bagaimana perang Vietnam ya. Ada berbagai macam memorabilia yang ada di exhibition area ini. Ini adalah salah satu potret ketika salah satu tentara Australia pulang setelah perang Vietnam. Perang Vietnam sendiri adalah perang Indochina antara Vietnam, Laos, dan Kamboja, yang juga pada akhirnya terjadi perang di antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah salah satu band dari Australia yang mereka mengajukan diri untuk menghibur para tentara di Australia pada masanya. Dan mereka sangat terkenal, dan nama band itu adalah Alpha dan Omega. Yang bisa berperan di perang bukan hanya entertainer, tapi juga reporting ya. Ada beberapa jurnalis yang mereport atau melaporkan perang dari garda terdepan. Dan ini adalah salah satu catatan dokumentasi yang terjadi pada saat perang tersebut. Dan kalau kalian lihat juga, ini adalah seragam yang digunakan oleh para tentara Australia di perang Vietnam. Dan ini adalah peta dari perang Vietnam itu sendiri. Di sini juga kalian bisa lihat berbagai dokumentasi ya, seperti Australian pocketbook untuk para tentara, terus juga ada topi, lencana, ya semua sangat terdokumentasi dengan baik. Bahkan juga ada suatu scrapbook ya, kayak dibikin clipping untuk mendokumentasikan kapal Brisbane yang digunakan pada saat perang Vietnam. Terus juga ada gambar dari tank-tank yang digunakan di hutan-hutan dan juga helikopter. Semua sangat tercatat dan terdokumentasi dengan baik, dan ini adalah salah satu suster perawat ya, dan ini seragamnya seperti kayak abu-abu gitu. Seragam ini digunakan nantinya sebagai seragam militer untuk para suster militer sebagai bentuk penghargaan kepada Mary Gillespie. Dan Mary Gillespie sendiri berkarya selama 18 tahun di perang Vietnam ini sebelum akhirnya beliau kembali ke Australia dan meneruskan karirnya di rumah sakit Canberra. Suster ini memberikan contoh bagaimana mendedikasikan hidup pada kemanusiaan. Dan ini adalah bagian luar dari monumen Anzac ini. Dan kalian lihat bahwa ada berbagai macam patung ya, patung tentara yang mengelilingi sekeliling gedung. Karena memang monumen Anzac ini adalah untuk menghargai para jasa pahlawan ini yang gugur di medan perang pada tahun 1914 sampai 1918. Dan di bagian belakang dari gedung ini kalian ada lihat juga di sini pool of reflection atau kolam refleksi. Dan di bagian kiri dan kanan kalian bisa lihat pohon yang berbaris. Ya, ini untuk menggambarkan situasi perang Prancis dan Belgia pada waktu itu. Terima kasih telah menonton vlog ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya.